Dari Kuasa Sudirman 12 Padang 92,4 per 4 FM RRI Padang, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan. Selamat malam lagi sahabat budaya. Selamat ketemu lagi sama Gus Pri di malam hari ini di jam 8 malam. Dan selamat malam dulu kali ya untuk kamu yang baru aja gabung sama kita di malam hari ini atau udah dari tadi nih dengerin Pro 4 RRI Padang. Di jam 8 malam hari Rabu seperti biasa kita hadir dalam Minang Kreatif. Sahabat budaya, di mana kita akan ngobrol-ngobrol dengan generasi muda kreatif dari Minangkabau. Ya, terserah mereka sekarang lagi ada di Minangkabau ataupun lagi berkarya di luar Minang gitu ya. Di malam hari ini, kita juga bisa kamu dengarkan melalui frekuensi 92,4 MHz atau di aplikasi streaming kita di rri.co.id, juga di RRI Playgo, sahabat budaya. Dan tentunya kalau Minang Kreatif seperti biasa kita juga lagi live streaming di channel YouTube kita di RRI Pro 4 Padang yang bisa juga kamu tonton di malam hari ini. Yang mau nonton YouTube silakan aja ya, ataupun yang mau denger radio aja boleh juga, nggak apa-apa. Dan di malam hari ini kita sapa dulu di Zoom. Kita udah terhubung sama, kalau beliau menyebut dirinya visual artist. Enggak, kalau di bio Instagramnya seni visual gitu, art visual gitu deh sahabat budaya. Nah, gimana sih tentang visual atau seni visual ini sahabat budaya lebih mendalamnya? Kita coba sapa dulu di malam hari ini. Ada Bang atau Kak Rizky. Coba kita sapa dulu. Halo, selamat malam Kak Rizky. Halo, malam. Iya, gimana nih kabarnya? Aku manggilnya Kak, Bang Rizky atau nama aja, Bang Rizky aja? Rizky boleh, kakak boleh. Bebas ya. Ya udah aku manggilnya Bang Rizky aja deh. Jelas ya? Gimana? Suara aku jelas ya? Suara Bang Rizky maksudnya? Ya. Lumayan jelas kok. Oke. Suara kita di sini kedengaran jelas? Ya. Oke, siap. Bang Rizky, di malam hari ini gimana kabarnya? Aduh. Kalau kabar nih cukup berat ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Cukup sehat ya. Cukup sehat. Betul, karena di tengah situasi pandemi seperti ini kesehatan emang penting ya, Bang Rizky ya. Benar banget. Benar banget. Ya. Pernah terserang virus COVID-19, Bang Rizky? Ya. Pernah jadi ini nggak, pasien COVID nggak? Alhamdulillah juga sebelumnya juga aku tidak pernah kena COVID ya. Oke, berarti antibodinya kuat ya. Terus Udah vaksin dong Bang Rizky? Bang Rizky udah vaksin belum? ya, kalau vaksin Udah berapa kali? Vaksin aku udah 2 kali. Oh, 2 kali. Ada rencana mau nambah? Karena udah cukup. Katanya bakal ada kan ya vaksin ketiga, apa enggak sih? Itu kabarnya gimana ya? Kabarnya ada. Kabarnya Cuman bakal ada ya? Sampai sekarang belum terlalu gimana ya, secara aturan belum terlihat. Tekanannya itu harus seperti apa kewajiban. Itu aturan kita memang udah sampai mana-mana sih. Betul. Pelaksananya nanti kita lihat deh ya gimana gitu ya. Iya. Oke. Tapi Bang Rizky sendiri domisilinya sekarang di mana nih? Aduh, aku domisili kebetulan nih lagi di Jogja. Aku juga lagi nonton pendidikan di Jogja. Wow, pendidikan di Jogja S1, S2? Aku sekarang lagi jalanin D3, itu Jogja Film Academy. Jogja Film Academy. Wah, berarti kuliahnya kuliah film. Iya. Di Jogja lagi ya, wow. Itu kayak belajar sepak bola ke Brazil. Iya sih. Iya kan ya? Betul kan ya? Karena di Jogja komunitas filmnya aktif banget gak sih kalau Bang Rizky di sana? Aduh, kalau di Jogja itu benar-benar sangat kompetitif ya, karena ya seperti yang kita dengar tuh daerah istimewa itu benar-benar untuk
ranah seorang pendidikan itu cukup sangat bisa dikatakan itu suatu ladang gitu loh, ladang. Betul. Untuk kita berpraktek belajar itu didukung banget oleh Jogja. Didukung banget ya. Pemerintahannya, masyarakatnya. Iya. Masyarakatnya dengan kulturnya di sana yang juga sangat kuat ya, Bang Rizky ya. Harus sekali. Betul. Apalagi juga dengan kultur dan keseniannya. Nah, film termasuk salah satu jenis kesenian yang pasti juga mendapat tempat tersendiri ya bagi masyarakat Jogja ya, Bang Rizky ya. Oke, kita tarik mundur dulu. Sebelum Bang Rizky sekarang melanjutkan pendidikannya di jurusan perfilman. Jurusannya perfilman kalau Bang Rizky. Film. Jurusan film ya. Nah, berarti nanti jadi filmmaker, produser film. Semacam itu. Semacam itu. Kamera gitu. Wah. Editor gitu. Seru sih, seru itu ya. Tapi jauh sebelum itu, pertama kali Bang Rizky kenal yang secara umum sama dunia seni itu lewat apa, Bang Rizky? Sebenarnya kalau dikilas balik kembali, aku dulu pertama kali mengenal seni visual itu dari SMK ya. SMK. Dari SMK, dan aku dulu ketertarikan terhadap kamera. Senang sih pada waktu itu meminjam kamera teman gitu dan coba gitu. Awal-awal itu kayak ini satu hal yang menarik gitu, hal yang baru. Apalagi itu posisi masih di tahun 2013 kalau tidak salah. Wow, itu SMK tahun 2013. Iya. 2013 itu kan masih bisa dikatakan untuk perkembangan kamera itu masih transisi ya, dari kamera yang masih lama, generasi lama sampai generasi yang udah modern gitu. Betul, dari analog ke digital kalau gitu ya. Analog ke digital itu masih transisi banget menurut aku. Apalagi aku dulu 2013 itu di Padang ya. Oh, di Padang. Iya. Oke, aku 2013 baru nyampe Padang juga tuh. Oke. Mau kuliah. Tapi dulu Bang. Payakumbuh Padang ya. Gimana? Kalau aku Sumatera Barat di daerah Payakumbuh asal. Oh, di Payakumbuh. Jadi ke Padangnya tahun? Ya. Udah kesana kesini sih. Kalau Sumatera Barat tuh nggak pernah tetap juga. Tapi asalnya dari Payakumbuh. Asal lahirnya Payakumbuh. Oke. Kita kayaknya aku dekat deh. Aku di Kabupaten 50 Kota. Oke. Jadi lumayan dekat lah ya. Akhirnya sekarang Bang Rizky di Jogja. Waktu itu di SMK minjem kamera temen itu untuk keperluan apa? Foto atau bikin video? Waktu itu kebetulan aku ada kayak suatu kebutuhan gitu, kayak kebutuhan yang aku harus memotret diriku. Dan itu ada kebutuhan untuk membuat. Aku dulu hobi dalam konten dulu awalnya. Konten, siap. Konten game awalnya. Konten game. Dari konten game itu otomatis mencoba untuk memberanikan diri. Aku sebenarnya tidak berani di depan kamera gitu. Cuman gak pede. Dulu di tahun itu mencoba untuk mengenal kamera gitu. Karena untuk streaming game itu kan mempengaruhi kualitas gambar orangnya. Betul. Berarti untuk kebutuhan video ya waktu itu ya. Ya. Jadi kayak mencoba mempelajari kamera, ada teman gitu yang pakai kamera, baru bikin enggak. Dan ternyata malah ketertarikan malah ke kamera ya, ini jadi ketinggalan. Gamenya jadi nggak jadi jalan. Iya. Wow, berarti waktu itu tahun 2013 niatnya bikin apa? Channel YouTube berarti? Semacam itu. Soalnya aku dulu tuh masih euforia terhadap game gitu. Oke. Mungkin apa ya di tahun 2013 yang emang bikin konten di YouTube masih jarang kayaknya ya kalau bisa dilihat, apalagi di Padang waktu itu. Nah, kenapa Bang Rizky sendiri bisa kepikiran gitu? Habis lihat awalnya apa? Itu dari kayak pertama sekali itu ya, yang generasi pertama rombongannya si Ralia. Oke. Itu aku termasuk dari beliau. Secara aku dulu berpikir karena ada konflik juga sebenarnya di dinas tadi itu, karena kayak aku selalu menghabiskan waktu di depan isi gitu, dan posisi aku udah mulai beranjak dewasa gitu kan. Sekarang posisi kita masih di rumah dan stay di game gitu loh 24 jam gitu. Jadi
Jadi kayak betul. mencoba untuk mengembangkan bermain game itu bisa menghasilkan pada awalnya. Oke. Jadi berawal dari sebuah keinginan untuk membuktikan bahwa game bukan hanya sekedar untuk main-main aja ya waktu itu ya. Iya. Bang Rizky ya. Begitu. Juga kebetulan waktu itu ngelihat referensinya ada nih konten kreator yang ternyata dari game bisa menghasilkan sesuatu gitu ya. Tapi karena nggak punya belum ada nih peralatannya, ya kamera tentu butuh gitu ya, gimana caranya streaming game kalau nggak ada kameranya, jadi pinjam kamera teman. Nah itu streamingnya pakai apa? PC-nya juga harus yang proper dong. Ya benar. Dulu aku ngerakit itu PC rakit dan aku belum tahu masalah game kamera. Jadi gini, aku dulu hobinya bermain game. Oke. Main game ini udah lama. Ya. Main game ini udah lama. Iya udah lama. Dulu aku main PW, PB gitu kan. Oke. PW apa? PB aku masih tahu, point blank gitu kan ya. Ya, Power. Apa? Power? Ini loh, Power Fraud. Apa aku juga lupa tuh. Nah, kayak bermain di ini RPG. Oh gitu. Aku game terakhir yang aku tahu Mario Bros soalnya. Oke. Ketinggalan banget ya. Emang gak ngikutin. Terus ini seperti anak remaja pada umumnya lah yang suka game gitu ya, dan akhirnya punya keinginan untuk biar lebih berkembang lagi permainannya dan juga membuat konten tentunya. Justru akhirnya malah tertarik bikin kontennya daripada bikin gamenya gitu ya, Bang Rizky ya. Benar sekali. Terus akhirnya setelah tahu kameranya nih, ternyata dari kamera kita bisa menghasilkan selain konten game juga konten-konten lain. Akhirnya konten gamenya ditinggalin. Sempat jalan nggak dengan konten game itu? Gimana, Bang? Sempat jalan nggak konten gamenya? Oh tidak. Dan aku sampai sekarang pun itu udah belajar banget ke ranah visual ya. Karena di ranah visual itu aku menemukan satu hal yang kayak di sini diriku lebih terpuaskan gitu. Kayak lebih bisa mengekspor diri gitu melalui media gitu. Nah, gitu. Jadi aku semakin aku ingin tahu gitu, semakin aku tidak tahu. Jadi kayak terus dalam progres di visual gitu. Betul. Semakin kita belajar dan semakin ada pengetahuan baru, jadi semakin berasa banyak pengetahuan yang selama ini kita nggak tahu gitu ya, Bang Rizky, setelah masuk ke dunia ini ya. Dan itu nggak ditemukan di game dulunya. Iya. Tapi channel YouTube-nya sempat ada nggak, Bang Rizky? Dulu sempat ada, tapi udah fokus juga. Channelnya? Karena dulu sempat mau ngarsihin PH-ku di sana, PH-ku yang di Padang dulu teman-teman itu sempat mau ngarsihin semua karya-karya film kami di sana, dan posisinya pun juga harus memaksakan aku harus pindah ke Jogja. Jadi mau nggak mau ya harus tersayangkan gitu. Wow. Jadi channelnya dihapus aja gitu loh? Waktu itu diupload, untuk sekarang udah nggak ada lagi. Kalau ada pun itu postingan udah nol. Aku arsipin semua. Oh, diarsipin semua. Betul. Oke, siap. Apa nama channelnya? Namanya Visual Time dulu. Visual Time. Ya, Visual Time itu udah dapetin dari awal banget. Oh gitu. Itu apa filosofinya, apa sih nama Visual Time itu, Bang? Sebenarnya kalau dari kata Visual Time itu aku ngambil dari kayak visual, cocokologinya itu visual dan time. Visual. Jadi, dan waktu mengingatkan kita untuk waktu selalu visual gitu. Oh gitu. Wow. Nah itu namanya. Terus kalau untuk simbolnya aku mengambil dari triangle system di dalam kamera dan triangle system juga di dalam produksi film gitu. Iya, berarti punya makna tersendiri yang ada hubungannya sama kamera dan perfilman gitu ya. Iya. Oke, buat anak-anak film pasti langsung ngerti nih buat simbolnya Visual Time, oh dia referensinya ke sini gitu ya. Ya. Tapi buat orang awam mungkin agak mikir dulu ini maksudnya apa gitu ya. Oke, terus
setelah nah itu kan sempat gak jadi tuh bikin konten gamenya, tapi konten-konten lain sempat ada juga berarti di channel YouTube-nya Bang Rizky waktu itu. Karena dulu lebih kayak aku di kotaku dulu juga mencoba pernah mendirikan komunitas film. Jadi itu di Payakumbuh. Oke. Mencoba mendirikan Pernah komunitas dulu film. mencoba dan aku memulai itu dengan aku membuka channel edukasi film waktu itu posisinya. Jadi dan ya yang sama kita tahu kalau YouTube itu kan juga butuh manajemen yang bagus ya, dan posisinya aku tidak mempunyai manajemen yang bagus. Jadi kayak berjelak stuck di jalan gitu loh, dan terakhir aku memilih fokus ke produksian dulu deh gitu loh daripada education gitu. Kayak lebih coba deh aku kayaknya yang dulu aku rasa niat baik untuk orang lain itu sebenarnya salah gitu loh setelah beberapa progres gitu. Jadi aku lebih mau banting setir kembali, bagaimana lebih fokus ke basically diri dulu. Oke. Dulu niatan untuk berbagi dan mengedukasi teman-teman atau lingkungan sekitarnya Bang Rizky itu munculnya dari mana? Apa emang suka berbagi aja? Aku senang banget sih berdiskusi seperti ini, nggak hanya soal film, dan di daerah aku pun besar itu di lingkungan orang sanggar ya, sanggar teater, ada sanggar literasi juga, jadi kayak udah maaf. Iya nggak apa-apa. Udah banyak notif tuh kayaknya, project-project yang lagi jalan tuh kayaknya. Apa ya? Terus gimana Bang Rizky? Ya, sebenarnya itu aku suka diskusi sih, basically orangnya juga suka diskusi dan suka nulis sebenarnya. Jadi untuk film sekaligus, aku sebenarnya itu seperti ibaratkan film bagiku adalah itu menyelamatkan hidupku. Kenapa? Karena aku yang sebenarnya adalah orang yang sangat suka menulis dari kecil. Terus aku suka diskusi dari kecil, terus aku juga suka bertemu orang baru segala macam, dan aku juga suka teater gitu, sering nonton teater gitu. Berarti kayak itu dari kecil, karena jadi film ini seperti menjawab semuanya gitu bagiku gitu, karena di sana semuanya, di dalam film itu ada semuanya gitu. Karena penulisan ada sebagai scriptwriter gitu, jumpa dengan orang itu di produksi film itu kita kerja dengan banyak orang gitu. Terus juga teaternya udah pasti ada teater, gitu ya. Iya. Teater juga berguna di peradeganan sebagai sutradara gitu. Betul. Jadi yang selama ini yang ada di lingkungannya Bang Rizky secara nggak langsung itu membentuk Bang Rizky jadi seseorang yang suka menulis, suka dengan dunia seni, yang emang dulu akrab banget ya, dekat banget berarti dunianya Bang Rizky dengan kesenian gitu ya. Iya benar. Di sanggarnya dulu sanggar siapa? Sanggar Bang Rizky. Intro tahu? Apa? Intro tahu Bang? Intro? Ya. Enggak. Itu apa? Sanggar seni? Ya, sanggar seni di Payakumbuh. Oke, dulu Bang Rizky sebagai apa? Sebagai pelajar di sanggar itu berarti? Lebih ke warga sekitarnya sih, jadi kayak lebih membawa tiap hari, bisa nongkrong sana tiap hari, dan berkesenian juga kayak gabung-gabung aja gitu. Dan secara nggak langsung menyerap ilmu yang ada di sana gitu ya. Nah, di sana juga banyak seorang penulis, contohnya seperti Yudhitra, banyak yang lainnya. Oke, berarti Bang Rizky belajar kepenulisan juga di sana berarti? Secara otodidak sih bahasanya. Dulu tuh suka nulis di mana kalau Bang Rizky? Mana? Nulisnya di mana? Kalau aku tuh tipikal yang suka nulis di daerah yang cenderung tidak ada manusia. Oh gitu. Berarti cari tempat sepi dulu baru nulis gitu ya? Ya, kadang aku kalau di Payakumbuh tuh biasanya ada nama daerahnya itu kayak Kubu Jawi sih kan, biasa. Nah, seperti daerah seperti itu gitu, daerah wisata yang alam gitu, kayak untuk staycation, untuk sendirian gitu. Oh wow, seru itu ya. Jadi lebih tenang, jadi inspirasinya lebih dapat. Iya. Dulu tuh nulisnya udah mulai untuk sebuah cerita yang ada tokohnya, atau lebih sebagai sebuah karya sastra aja Bang Rizky nulisnya?
sebenarnya itu masih untuk sastra ya, dan bagaimana aku mencoba menjadi diriku di tulisan. Kayak aku mengungkapin perasaan itu, apapun masalahnya aku melalui tulisan gitu. Apapun masalah yang aku hadapin, itu aku selalu mengungkapinnya melalui tulisan, dan itu kesimpan. Ya, basically aku puaskan di sana gitu. Cuman betternya aku menggunakan itu sebagai media, memanfaatkan seni itu sebagai media komunikasi bagi diri. Yang mana mungkin gak semua masalah bisa diceritain, tapi lewat tulisan ada kelegaan gitu ya. Siap. Jadi tulisannya dulu mungkin bercerita tentang Bang Rizky yang dianggap cuma main-main lewat game, tapi ternyata enggak. Nah itu ada nggak tulisan tentang itu dulu kalau Bang Rizky? Sebenarnya gimana ya, kalau diceritakan secara panjang itu untuk di media aku cukup agak tidak berani ya, karena aku dari dulu kalau boleh jujur, aku mungkin orang yang non akademis dari SD, bahkan aku non akademis. Jadi kegiatan aku yang aku fokus itu kayak bola, gitu, kayak gambar, nyanyi, main musik, gitu. Betul. Dan itu juga yang membuat aku sampai harus berangkat ke Jogja gitu loh. Karena untuk berkembang di dunia seni itu memang butuh selain tekad membuat juga, dan rasa ingin belajar itu harus ada gitu. Jadi emang dalam suatu lingkungan juga itu mempengaruhi menurutku. Cuman ya benar-benar gitu, kayak kamu bisa benar-benar belajar dan itu tanpa batasan. Iya, itu yang kalau aku lebih ke tidak menahan diri gitu akan pengetahuan, tidak gampang merasa puas gitu. Tapi bukan pengetahuan yang teoritis yang seperti belajar tentang ya yang ada hubungannya dengan akademik lah gitu ya, tentang logika matematika yang saintis gitu-gitu enggak ya, tapi lebih yang bersifat skill mungkin ya kalau Bang Rizky aku lihat ya. Makanya juga memutuskan untuk masuk SMK. SMK jurusannya apa Bang Rizky? Kalau boleh jujur juga aku SMK itu 4 tahun. Oh gitu. Ya, itu karena saking malasnya aku akui itu aku di masa lalu sebagai pengakuan ya. Bisa dikatakan sama sekarang klarifikasi. Klarifikasi ya betul. Kalau secara akademis aku SMA tuh aku jalanin 4 tahun. Itu karena itu aku mengakui karena aku untuk di akademis itu sangat sekali niatan aku gitu. Jadi kayak bahkan aku untuk orang yang sekelas sekolah SMA 4 tahun aku juga kayak aktivitas itu di sekolah pasti gitu aku tetap ikut gitu. Jadi yang non akademis aku tonjolin gitu. Walaupun kita dibayangin kita nih kalau udah 4 tahun pasti semuanya nggak ada yang beres nih, tapi Bang Rizky enggak ya, yang sifatnya non akademis gitu masih bisa diikutin. Berarti ini aja ya, akademisnya kemudian akhirnya selesai juga, tapi tambahannya non akademisnya jadi bisa lebih banyak belajar aja ya kalau Bang Rizky ya. Aku dapat pengalaman itu untuk secara teoritis akademis itu penting untuk di zaman sekarang. Dan itu juga yang menuntutku harus kuliah lagi gitu loh. Karena emang teorinya emang butuh ya. Benar. Sebenarnya setelah tamat itu aku udah sempat masuk ke ranah industrian film. Cuman setelah itu aku menemukan lagi bagaimana ada sesuatu ternyata di industri film itu yang akademis itu tetap penting gitu loh. Tetap penting ya. Jadi akhirnya ya setelah bekerja itu akhirnya aku masuk lagi kuliah. Dimana titik sadarnya itu setelah tamat SMK. Berarti di SMK dulu jurusannya perfilman juga Bang Rizky? Itu belum kepikiran fokusnya bakalan kemana ya. Tapi itu aku masih kayak sekedar motret gitu. Videoin momen-momen yang aku suka gitu. Siap. Tapi akhirnya menemukan jalannya sendiri, dan setelah masuk ke industrinya ternyata dibuat sadar lagi bahwa ternyata teorinya emang penting, dan Bang Rizky sadar kalau itu masih belum cukup gitu ya yang selama ini didapatkan. Akhirnya harus belajar lagi. Dan tadi Bang Rizky sempat cerita ada suatu keadaan yang membuat Bang Rizky harus pindah gitu ya ibaratnya ya, untuk mendapatkan lingkungan yang baru.
Oke. Tapi Sebenarnya gini. Tapi tahan Ya. dulu Bang Rizky, kita break dulu, nanti kita sambung ceritanya di segmen kedua ya. Kita break dulu ya. Bang Rizky dan juga sahabat budaya di rumah, gimana sih kelanjutan ceritanya Bang Rizky? Nah, sebenarnya apa yang terjadi gitu loh sampai dia harus kuliah lagi, terus harus pindah gitu kan ya ke Jogja, apalagi aku nih. Aku sendiri pengen juga sih ke Jogja, kayaknya seru. Nggak tahu deh kapan-kapan deh ya sahabat budaya. Tapi kita break dulu di malam hari ini dalam Minang Kreatif. Tetap bersama kita di Perempat FM Radio Padang, Ensiklopedia Budaya ke Indonesia.
92,4 per 4 FM RRI Padang, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan. Kembali lagi dalam Bidang Kreatif malam hari ini sahabat budaya. Dan kita masih ngobrol-ngobrol sama Bang Rizky Maulana, seorang visual artist. Halo Bang Rizky. Halo. Iya. Tapi sekarang kalau Bang Rizky mau dikenal orang gitu, lebih mau dikenal sebagai filmmaker apa visual artist sih kalau Bang Rizky? Aku lebih ke filmmaker sih ya. Oke. Karena emang dulu emang udah dari dulu bikin film gitu ya? Iya. Oke. Dari kapan tuh kalau Bang Rizky sendiri bikin filmnya? Dari SMK udah ada? Sebenarnya udah ada beberapa sih ya. Cuman kalau untuk karakter film pendek ini untuk edukasi aja. Oke. Kalau untuk film pendek itu untuk bagus berikut sekaligus seperti jarang banget ya untuk nonton film pendek yang berbasis festival, karena berbasis apa? Yang outputnya bakalan ke festival film gitu. Oh iya, karena kalau mau nonton film pendek yang ada di festival harus datang ke festivalnya gitu ya? Ya benar, tapi tidak semua juga festival yang menayangkan langsung. Betul. Aku biasanya nonton film pendek di YouTube. Oh iya, sebenarnya kalau untuk berbicara output film itu tergantung dari tujuan awal ingin membuat film itu siapa ya. Oke. Cuman kalau aku belakangan ini masih terfokus ke pengejaran festival. Jadi kayak film pendek itu tidak bisa diekspos, justru bisa kita mengekspos film festival ke media dan kita mengimpor ke festival itu tidak bisa dimasukkan. Oh gitu. Jadi, jadi bisa diekspos tapi itu mungkin bentukan trailer gitu. Bentukan apa? Bentukannya trailer atau teaser. Oh, trailernya aja gitu ya. Ya, tapi kalau untuk bentukan film full atau sampai 50% itu biasanya di saat kita memasukkan ke festival film untuk lomba itu biasanya hangus gitu loh. Oh gitu. Ya, makanya untuk penggiat film pendek festival, movie festival dimanapun pasti mereka jarang mengekspos film-film yang mereka garap gitu. Karena nanti jadi tidak bisa masuk kualifikasi gitu maksudnya ya? Ya, di festival manapun biasanya seperti itu. Oke, jadi karena itu mungkin film-film festival jarang yang bisa dikenal sama banyak orang gitu ya Bang Rizky ya? Oke, kalau Bang Rizky sejauh ini udah berapa nih filmnya yang pernah diikutkan dalam sebuah festival? Sebenarnya ada yang kemarin itu sih, itu kita nama festivalnya yang diadain sama Bank Indonesia kemarin di bulan November kalau tidak salah. Oke. Yang Bank Indonesia adakan itu kan short movie festival juga. Yang ngadain Bank Indonesia itu kemarin alhamdulillah juga pernah ikut, terus menang nggak? Dapat nominasi berapa itu lupa aku di sana sebagai acting. Oh gitu. Jadi kalau di film tuh tidak melulu satu divisi itu aja. Bisa aja survive ke divisi artistik, bisa aja ke kamera, bisa aja sutradara gitu. Nah ini kebetulan sekarang lagi garap, sebenarnya lagi ada proyekan dan aku harus seharusnya harus ada PPM sebenarnya malam ini. Ada di production meeting. Wow, jadi jam 9, cuman tidak oke. Aku udah minta izin ke asisten sutradara. Aku kebetulan jadi sutradara. Oh, sutradaranya. Itu kita lagi garap video klip. Ada penyanyi US yang bikin video klip bareng kita di Jogja. Wow, seru tuh ya. Jadi apapun yang bentuk outputnya nanti audio visual, nah itu pasti ada hubungannya juga dengan Bang Rizky gitu ya. Nah kita kembali lagi nih. Iya. Tadi kan sempat kepotong ceritanya. Apa sih alasan Bang Rizky akhirnya memutuskan pindah ke Jogja? Sebenarnya lebih ke ini kali ya, kalau kita berbicara kenapa. Itu pemicu awalnya aku dari daerah Sumatera Barat ya. Sebenarnya lebih kayak ingin sadar akan perkembangan kita di visual dan
aku ingin survive keluar itu tujuannya untuk lebih, bisa dikatakan lebih ke yang pertama tuh ke basically diriku untuk mencoba keluar dari zona nyamanku, hidup di luar zona nyaman dan mencoba survive di keinginanku di dunia visual itu sih. Oke. Dulu tuh emang udah ada niatan melanjutkan pendidikan juga di Jogja? Mungkin setelah selesai ini, kalau emang rezekinya aku jadi orang sebelum aku menyelesaikan, aku niatannya sampai S2 nih. Wow. Niatannya Amin. bakal lanjut sampai S2. Amin ya. Kita tidak tahu nih sampai kapan titik gimana seorang visual aktivis itu bakalan sangat banyak ini nanti banyak orang gitu. Dan menurutku harus dicampur realistis juga ya. Iya. Karena nanti gimana? Karena bagaimanapun kebutuhan segala sesuatu itu balik ke realistis ya. Betul. Mau mementingkan pendidikan atau nanti lebih memilih karir, harus ada salah satu yang dipilih juga ya Bang Rizky pada akhirnya gitu ya. Tapi sampai sekarang masih bisa menyeimbangkan antara ini waktunya untuk memenuhi kebutuhan, ini waktunya untuk pendidikan gitu ya. Tapi waktu itu emang niatnya mau keluar dari zona nyaman aja. Udah langsung kepikiran nantinya mau melanjutkan pendidikan lagi, atau nanti bergerak di bidang yang Bang Rizky suka aja dulu, nanti kalau ada kesempatan melanjutkan pendidikan ya udah dilanjutin gitu, atau dulu gimana sih rencananya? Untuk sekarang pun aku kuliah sambil kerja ya. Jadi kayak tidak menutup kemungkinan juga aku bakalan nyambung lagi gitu, dan terus sampai ke S3 mungkin gitu. Wow. Cuman S3 kan perfilman itu luar biasa ya. Loh. Nah, cuman kayak bagiku di ranah industri itu ibaratkan di sana ladang kita untuk survive yang kita dapatkan di kuliah gitu. Oke, betul. Penyempurnaan informasi di kuliah gitu dengan praktek. Betul ya, karena tantangannya mungkin beda lagi ya ketika udah masuk industri, dari teori-teori yang udah kita pelajari selama ini, yang mana mungkin teori-teorinya dalam keadaan ideal gitu ya, tapi di lapangan kondisinya nggak kayak gitu ya Bang Rizky ya. Nah, bicara soal industri perfilman, itu gimana sih Bang Rizky buat teman-teman yang nggak tahu nih sebenarnya di industri film itu tantangannya seperti apa sih? Seperti apa ya bahasanya? Ibaratkan sebenarnya gini, aku juga pernah dulu ditanya sama di kelasku di SMK kenapa memilih SMK, dan aku pada akhirnya memilih film, memilih kuliah film padahal dia udah tahu aku kerja. Jadi sebenarnya gini, menurutku kalau industri film itu sebenarnya adalah salah satu industri di Indonesia yang itu bisa dikatakan belum menuntut secara penuh melalui dasar itu. Wow, oh gitu. Jadi terlepas latar belakang pendidikannya apa gitu ya? Ya, di industri film itu masih bisa dikatakan belum memandang ijazah ya. Itu cara akreditasi kamu tamat mana gitu belum. Itu tetap masih di industri film itu prioritasnya adalah kamu udah mengerjakan apa gitu. Wow, gitu aja sih. Dilihat dari lagi, gimana? Aku pernah ditanya dulu sedikit cerita kenapa memilih kuliah dan tidak kenapa harus melanjutkan di industri. Itu sebenarnya aku ini kayak itu kan pilihannya antara autodidak dan akademik. Selama aku autodidak kemarin di industri, aku melihat orang-orang terdahulu yang kerja di hadapanku itu seperti contohnya seperti yang kita lihat tuh ada Joko Anwar gitu, Hanung Bramantio, Faiz Pasha yang paling dekat sama aku sekarang di Jogja. Terus ada juga Garin Nugroho. Itu mereka bisa sampai ke tahap itu membutuhkan progres puluhan tahun gitu. Iya. Yang aku lihat. Karena apa? Karena di masa itu belum ada pendidikan film dan mereka harus meraba gitu. Meraba-raba positifnya seorang otodidak itu menurutku adalah dia meraba-raba, dan positifnya dia mempunyai kebebasan. Betul. Mencoba segala kegagalan, dan mungkin itu konsekuensinya bakalan bikin
kegagalan yang fatal di dalam karyanya. Betul. Cuman itu dia bisa tahu kan. Kalau beruntung nanti negatifnya dia tuh lebih ke estimasi waktunya jadi panjang gitu. Betul. Nah di situ aku menemukan jawaban, sepertinya kuliah itu bisa mempersingkat estimasi waktu itu. Jadi yang 10 tahun kita bisa bikin 5 tahun gitu. Jadi kita potong kuliah setahun, katakanlah S1 itu 4 tahun. Oke, yang seharusnya proses kamu tempuh 10 tahun jadi 6 tahun. Itu menurutku sana jawaban aku kenapa aku pilih kuliah. Oke. Karena kita nggak harus meraba lagi gitu ya, maksudnya ya Bang Rizky ya. Kita udah dituntun jalannya. Betul. Walaupun nanti belum tahu juga apa yang kita cari gitu ya dalam proses menjadi seorang pembuat film akan kita dapatkan, tapi paling enggak ini nih langkah per langkahnya yang udah ditentukan juga gitu ya, secara akademis, secara teoritis. Ini langkah-langkah dan teori-teori yang harus kita pelajarin juga, dan itu yang sekarang lagi dijalanin sama Bang Rizky. Kerasa beda nggak kalau Bang Rizky sekarang belajar otodidak sama yang sekarang emang dijalani prosesnya secara akademis? Berbeda nggak? Sebenarnya kalau ngerasa beda itu pasti beda banget ya Bang. Cuman aku bersyukurnya melalui proses-proses sebelum itu, jadi aku tahu gitu loh kayak menemukan sesuatu, dan artinya dari yang singkat ceritaku tuh pasti banyak abang mendengar aku banting setir gitu loh. Iya. Nah menurutku kayak memulai gitu loh. Oke. Segala sesuatu tuh memulai sih menurutku, memulai aja dulu gitu loh, kayak apapun eksekusi ke depannya itu pilihanmu gitu. Oke. Jadi kayak, dan kembali ke yang tadi untuk akademis itu ada positifnya dan negatifnya juga sebenarnya. Untuk negatif positifnya itu kita bisa tahu yang benar-benar tuh apa-apa aja gitu. Oke. Tapi tidak kita tahu yang salah apa gitu. Oke, jadi yang salahnya kita nggak ketemu nih karena nggak mengalami langsung gitu ya, Bang Rizky ya. Benar. Oke. Dan satu lagi, menurutku untuk secara detailnya itu sebenarnya bahasanya bisa dikatakan yang membedakan cuma panggungnya gitu. Sebenarnya sama. Oke. Untuk kuliah dan tidak kuliah itu sebenarnya sama. Cuman perbedaannya adalah panggungnya aja gitu. Panggungnya aja ya. Itu sih menurutku. Oke. Nah tadi kan Bang Rizky juga sempat menyebut nama-nama besar yang ada di industri perfilman. Itu udah pernah kerja sama orang-orang tersebut Bang Rizky sebelumnya atau gimana? Udah, sebelumnya Hanum sama Ivo aku udah kemarin ada sebuah proyekan ikut di PH Dapur. Wow, itu pasti sebuah pencapaian juga ya, maksudnya gitu ya. Apalagi ilmu. Soalnya kebetulan kampusku itu adalah salah satu foundernya Iva Isfansari. Nah gitu. Dan apalagi kalau kita lihat sekarang nih industri perfilman lagi bergerak ke arah yang baik kayaknya ya di tanah air ya Bang Rizky ya. Dan ini tentu menjadi kabar baik ya bagi kita semua, apalagi Bang Rizky yang bergerak sebagai insan perfilman. Nanti akan ada film-film panjang nantinya Bang Rizky, atau emang khusus ke film festival aja? Ya emang film panjang juga tapi bukan film komersil gitu ya. Oke, pada outputnya sebenarnya gini, aku sistemnya tuh tidak melulu film pendek. Jadi aku seperti misalkan aku yang video klip sekarang itu komersilnya, jadi aku komersilkan. Tetap ada gara komersil, jadi kayak 30% aku investasi untuk bikin karya ke depannya. Iya, betul. 30% aku investasi lagi ke alat gitu loh. 30% lagi aku investasi lagi ke jajanku gitu, kayak gitu loh. Betul. Jadi lebih ke komersial terus karya, nggak melulu karya sih. Oke, siap. Karena untuk menjadi seorang idealis dengan karyanya perlu dukungan dari ini juga ya, dari menjadi kapitalis gitu ya Bang Rizky ya. Dan kalau udah dari situ tentunya nanti karya-karya yang idealis emang bakal lebih tercipta, apalagi dari seseorang yang emang suka banget sama dunia perfilman dari Bang Rizky sendiri. Kita tunggu deh nanti karya-karyanya dari Bang Rizky ya, sampai ada film yang disutradarai oleh Rizky Maulana. Nah kita tunggu juga tuh nanti. Doakan aja Mas.
Doakan aja. Sampai sekarang masih fokus di pendidikan, juga dengan project-projectannya, apalagi di Jogja. Seru kali ya lingkungannya ya, Bang Rizky ya. Ya. Ada ini nggak, Bang Rizky? Ada Ya. saran nggak untuk siapapun gitu yang mau memulai dunia yang baru, terlepas dari itu dunia film atau dunia yang lain? Oke, ini ada beberapa kata-kata dariku. Mungkin ini bisa memotivasi teman-teman, dan kebetulan untuk singkat ceritanya aku dapat kata-kata ini juga mengubah pandanganku di hari itu. Oke, apa tuh? Sebenarnya itu lebih kayak ada pamanku dulu ngomong seperti ini. Jika kamu ingin terjadi hal yang luar biasa di hidup, lakukanlah hal yang tidak biasa kamu lakukan. Wow, itu maknanya dalam banget itu ya. Jadi bergerak dari kebiasaan kita selama ini, dan nanti kita lihat aja hasilnya akan menuntun kita kemana gitu ya, Bang Rizky ya. Dan itu yang juga menjadi alasan dengan apa yang terjadi sama Bang Rizky hari ini kali gitu ya, pindah ke Jogja, kembali lagi kuliah gitu-gitu ya. Sebenarnya lebih ini sih Bang, lebih ke kayak menghindari pikiran negatif di awal sih. Untuk mengambil suatu keputusan mulai aja sih gitu. Karena aku pun melihat teman-teman di sekitarku, bahkan aku di masa itu juga sangat sering seperti itu, dengan mau mulai kayak gini takut gitu loh, terus takut bakalan gagal dan segala macam. Itu sebenarnya nggak harus dipikirkan gitu loh. Iya sih, betul sih, karena emang butuh keberanian juga gitu ya untuk memulai sesuatu itu dari awal gitu ya, Bang Rizky ya. Oke deh kalau gitu, karena Bang Rizky habis ini juga mau ada kegiatan sahabat budaya, dan cerita-ceritanya juga mungkin udah bisa kamu ada yang bisa kamu ambil dari situ. Bang Rizky terima kasih udah cerita-cerita sama kita, sukses buat project-projectnya, juga nanti film-filmnya, nanti karya-karyanya kita tunggu juga ya, dimanapun itu. Yang mau tahu karya-karyanya Bang Rizky bisa di mana? Di channel YouTube, di akun Instagram mungkin? Di IG ku update terus kok. Oke. Apa tuh nama IG-nya? _visualtime. _visualtime. Itu dia Bang Rizky. Terima kasih Bang Rizky. Selamat malam. Assalamualaikum. Oke, sahabat budaya. Itu dia obrolan kita sama Bang Rizky Maulana di malam hari ini, yang udah cerita tentang berbagai kegiatan dia seputar perfilman. Mungkin bisa kamu jadi inspirasi juga ya. Sampai jumpa dalam Bidang Kreatif edisi berikutnya. Tetap bersama kita di Perempat FM, Radio Padang, Ensiklopedia Budaya ke Indonesia.